Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Halo sahabat anggrek, apa kabar di hari ini? Semoga semuanya berada dalam keadaan sehat walafiat, bahagia dan selalu tercukupkan untuk rezekinya. Saya mau memperlihatkan proses pembentukan sabut untuk kebutuhan saya dalam menyemai batang anggrek. Jadi karena ada yang bertanya seperti apa sih pembentukannya gitu, caranya. Nah sebenarnya si sabut ini setelah dijemur ya udah bener-bener kering gitu. Nah ini udah bisa digunakan, udah aman gitu. Tapi ada juga proses-proses selanjutnya yang sangat sederhana. Untuk sabut yang saya gunakan ya, jadi saya bikinnya manual dan saya biasa dibantu sama Ibu Ayu ya ini. Beliaunya sering bantu saya untuk proses pembuatan sabut. Sebelumnya ini dipecah dulu ya teman-teman menggunakan pisau ya. Dicolokin katanya, dipisah-pisah. Nah kemudian diambilnya dalamnya, dan ini untuk dalamnya yang biasa saya gunakan untuk di papan pakis ya teman-teman. Sedangkan nanti ditarik-tariknya pakai tenaga aja gitu, jadi manual ya teman-teman, supaya bisa jadi tipis-tipis seperti ini. Dan ini biasanya saya rendam dulu sehari semalam itu untuk supaya tidak terlalu keras ya teman-teman. Soalnya kalau dalam keadaan kering itu kayaknya sangat sulit dia untuk bisa pecah teman-teman, si sabut ini. Dan ini saya melakukan perendaman ini juga nanti setelah kita suwir begini, kita akan cuci lagi ya, cuci ini supaya si zat racunnya itu bisa bisa benar-benar habis gitu ya. Ini yang kerja di video malah bingung. Ayo halo dulu dong. Dia malu jadi grogi kerjanya. Aduh. Nah jadi setelah disuwir-suwir teman-teman, ingat ya suwirnya tipis-tipis supaya nanti ketika digunakan dan disiram, si sabut ini tidak tidak lama menyimpan airnya, jadi cepat kering, cepat turun. Karena anggrek itu kan tidak mau basah ya, jadi hanya cukup lembab aja. Nah ini penggunaannya untuk saya gunakan untuk di papan ya teman-teman. Jadi ini papannya. Nah kita ukurkan ya pas papan, kemudian kita akan memotongnya di sini. Jadi dipasin aja, karena kalau terlalu lebih ya, misalnya terlalu lebih kayak gini, nanti kalau kita jalan lewat malah nyangkut-nyangkut. Jadi seperti ini dipasin, dan kemudian kita jejerkan gitu ya, seperti lagi main-mainan aja. Jadi perlakuannya ini sangatlah sederhana sesuai dengan kondisi saya ya, untuk pengerjaannya, tenaga dan juga alat-alatnya. Jadi maka sesederhana ini mungkin teman-teman bisa lebih canggih lagi pengerjaannya atau bisa lebih bagus. Tapi saya kan karena keterbatasan, yang penting buat saya bisa digunakan aja ya teman-teman, dan bisa dimanfaatkan. Dan ini sisa potongan dari ini ya, sisa potongannya ini kan jadi pendek ya. Nah ini bisa digunakan untuk media di pot ya, jadi tidak ada yang terbuang ya teman-teman. Oke teman-teman, ini udah rapih ya, papannya udah penuh dengan sabut semua, dan kita menjejerkannya tuh harus rapat ya teman-teman. Kasih rapat, dan kemudian kita taruhlah batang-batang anggrek ini, dan naruhnya bisa rapat ya teman-teman.
rapat aja gitu. Nanti kalau udah si tunas itu muncul, barulah kita melakukan penjarangan, dan kita mengambilnya sebelum si akar dari keki itu lengket ke papan ya teman-teman, supaya nanti aman gitu, akarnya tidak terlalu terganggu kalau kita mengambilnya. Nah, udah beres. Kemudian kita akan menutupnya dengan sabut juga, sabut yang dalamnya itu ya. Nah teman-teman, setelah dijejerkan itu, maka kita menutupnya dengan suwiran-suwiran sabut ini ya, bagian dalamnya atau boleh juga bagian luar, tapi ditipiskan ya teman-teman. Nah ini yang udah saya sampai beberapa minggu ya. Tuh udah ada banyak yang tumbuh ya. Nah tumbuh ini, nah udah tumbuh. Ini juga nih tumbuh 2 malah ini ya. Nah ini 1 ya. Nah 1, nih 2. Nah ini untuk penyimpanan, penempatan teman-teman, boleh pulsan pulen ya, kena hujan langsung lebih bagus. Tapi untuk mataharinya usahakan yang matahari pagi sampai jam 11 siang. Jadi tidak boleh kena matahari seharian ya teman-teman, karena kalau matahari seharian nanti ini bukannya tumbuh tapi malah jadi kering ya. Jadi usahakan matahari pagi, kita bisa menaruhnya ini di bawah pohon atau di belakang rumah yang nanti setelah siang terhalang oleh bangunan rumah ya. Jadi pokoknya jangan seharian, ambil matahari pagi. Kecuali kita menyimpannya di bawah naungan paranet. Nah itu baru bisa seharian ya, karena kalau ada perlindungan di bawah paranet itu kan sinar mataharinya tidak full, hanya berapa persen. Jadi boleh seharian kena sinar matahari. Dan jangan lupa ya teman-teman, untuk penyiramannya ini harus setiap hari ya kalau tidak ada hujan. Jadi penggunaan sabut ini selain untuk proses penyemaian, saya gunakan juga untuk penanaman ya teman-teman. Jadi saya tanam paten di papan ini dan menggunakan sabut ya teman-teman. Nah seperti ini, udah tinggi ya. Ini juga keki yang saya ambil awalnya dari semaian batang ya teman-teman. Jadi cukup sederhana, tidak memakan tempat juga, bisa di dempet-dempetin ya. Nah seperti ini teman-teman. Baiklah teman-teman, semoga bermanfaat dan sukses untuk teman-teman dalam merawat anggrek-anggrek tercintanya ya, anggrek-anggrek kesayangan. Dan kiranya cukup sekian dulu. Terima kasih selalu mampir di channel saya. Untuk yang baru mampir, jangan lupa like, comment, and subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.